Kristus. Dan kita percaya bulan yang baru ini yang Tuhan sediakan adalah bulan yang penuh berkat, amin. Bulan yang penuh kuasa, amin. Karena sepanjang bulan Agustus nih kita akan bicara tentang kuasa dan kuasa dan kuasa dan kuasa. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Baik Bapak Ibu, saya ajak yang duduk di belakang mungkin boleh mengisi bangku-bangku yang di depan yang masih kosong. Om, Tante, Bapak, Ibu, Bro, Sis, supaya yang mungkin berhalangan hadir atau yang terlambat hadir bisa langsung duduk di belakang. Yuk, come on. Sekalian saya mau ajak bangkit berdiri. Kita semua mau masuk gerbangnya dengan penuh sukacita, dengan setiap ucapan syukur kita. Bawa hatimu saat ini, dalam keadaan apapun Tuhan Yesus selalu baik. Bersama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Ya dan amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Untuk selamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan baik. Bersama-sama kita katakan Selamanya. Amin. yes, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Baik Bapak Ibu silahkan duduk. Kita mau siapkan hati kita khususnya buat malam ini dengan topik kuasa doa penyembuhan. Ketika saya menyusun lagu, saya berpikir lagu apa yang harus saya buat untuk persekutuan doa malam ini. Kemudian saya membaca sekilas kisah-kisah penyembuhan yang dibuat oleh Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Beberapa penyembuhan terjadi ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terjadilah padamu seperti apa yang engkau percayai. Beberapa penyembuhan terjadi ketika Tuhan Yesus datang melihat segerombolan orang sakit. Tiba-tiba di situ di Alkitab dikatakan, hati Tuhan Yesus tergerak karena belas kasihannya. Dan baik Bapak Ibu, malam hari ini kita mau bawa iman kita dan kita mau buat hati Tuhan Yesus tergerak melihat kita yang anak-anaknya yang dikasihinya sungguh-sungguh mencari Dia, mencari wajahnya, sungguh-sungguh merindukannya, sungguh-sungguh membutuhkannya malam hari ini. Saya percaya lewat puji-pujian dan penyembahan kita yang sungguh luar biasa malam hari ini, hati Tuhan Yesus akan tergerak dan ada kuasa yang dilepaskan buat setiap kita. Amin. Untuk setiap penyakit yang terlihat oleh mata maupun yang tidak terlihat oleh mata, sakit hati, sakit pikiran, itu yang tidak terlihat oleh mata.
Tidak ada yang terlewatkan malam hari ini, amin. Semuanya dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Baik, kita tundukkan kepala kita. Kita buka persekutuan doa ini hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mau bawa pujian dan penyembahan kami malam hari ini Bapa dengan penuh iman Bapa. Terlebih dahulu Bapa, kami mau melangkah dengan ucapan-ucapan syukur kami Bapa. Kami katakan Engkau baik Tuhan. Terlepas dari apapun yang kami alami sepanjang minggu kemarin, sepanjang hari ini, seharian ini Bapa. Baik atau buruknya Bapa, kami mau tetap katakan Engkau baik Bapa. Kami ada dalam rencana-Mu Bapa. Kami berada di jalan-Mu Bapa. Engkau yang sudah berjalan di depan kami, mempersiapkan langkah-langkah yang akan kami lalui Bapa. Kami mau tetap katakan Engkau baik Bapa, seburuk apapun hari ini. Kami mau tetap katakan hari ini harinya Engkau punya otoritas atas hari ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur Bapa. Mari Bapak Ibu, Engkau yang merasa berat hari ini, mari hitung setiap kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu kemarin. Hitung setiap berkat-berkat-Nya. Hingga pada titik ini Kau berada di hadirat-Nya saat ini. Tidak kekurangan suatu apapun, tetap bernafas dengan sehat. Kita renungkan setiap kebaikan-kebaikan-Nya. Ambil waktu ini, sehingga kita tetap bisa bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan, untuk setiap rencana-rencana indah-Nya. Kami bawa ucapan syukur kami Bapa. Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami nikmati setiap kebaikan-Mu Bapa, setiap kemurahan-Mu sepanjang hidup kami Bapa. Hati kami Bapa, segenap hati kami mau katakan Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tetap setia Bapa, dalam keadaan apapun yang kami alami. Engkau beserta dengan kami, Engkau menuntun kami. Engkaulah gembala yang baik buat hidup kami. Ini pernyataan hati kami malam hari ini Bapa. Dari dalam hati kami mau katakan, Kau Allah yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau yang selalu menunjukkan Bapa, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita setia, Allah kita selalu menyediakan, Allah kita selalu menunjukkan setianya. Kami berterima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih Buat untuk kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Engkau menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala kesetiaan-Mu, buat segala anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. dibebaskan. Terima kasih banyak Bapak. Yesus, terima kasih Tuhan. Teruslah Amin. mengucap syukur. Terima kasih, Teruslah Yesus. berterima kasih. Kau Allah yang baik Tuhan. Terus ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Terus Tuhan. sampaikan Tiada Allah terima seperti kasih-Mu. Engkau. Sebab layaklah berterima kasih malam hari ini. Engkau Tuhan baik Allah Yesus. sungguh baik. Engkau baik Terima dalam kasih hidup banyak. kami. Penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan, kasih setia. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Bapak untuk hidup kami Bapak. Karena hidup kami berharga di mata-Mu Bapak. Kau yang berikan segala-galanya buat kami Bapak. Bapak, di hadapan-Mu saat ini Bapak, kami sangkal seluruh keberadaan diri kami Bapak. Tidak ada yang hebat dalam diri kami Bapak. Ini kerendahan hati kami Bapak. Hanya Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami Bapak. Hanya kebenaran Putra-Mu Yesus Kristuslah yang menjadi kebenaran kami di hadapan-Mu Bapak. Sehingga layaklah Engkau melihat kami sebagai orang yang benar saat ini. Bukan karena kebenaran kami, tetapi karena kebenaran Yesus Kristus yang sudah kami akui sebagai juru selamat dan penebus kami Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Malam hari ini kami mau bawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik Bapak. Kami mau bawa hati kami mau bawa iman kami Bapak. Karena di Alkitab dikatakan Bapak, dengan iman kami disembuhkan. Dengan iman kami dibebaskan dari sakit penyakit kami Bapak. Kami percaya Bapak malam hari ini kuasa-Mu boleh terjadi, tercurah atas kami Bapak. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan persekutuan doa ini secara online Bapak. Di rumah-rumah mereka juga Bapak, Engkau bekerja Bapak. Kau penuhi setiap sudut ruangan rumah mereka Bapak yang menonton online saat ini Bapak. Dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ketika puji-pujian dan penyembahan kuasa itu terasa semakin dahsyat Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak.
Kami siap memuji-muji-Mu, kami siap bersorak, kami siap merayakan kemenangan kami siap menyambut pahlawan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Teguhkan hatimu, sambut pahlawan kemenangan kita malam hari ini. Sebab Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di rumahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Angkat imanmu malam hari ini. Yes. Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergilang dengan sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergilang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu hadir di antaramu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergilang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah Tuhan. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Amin. Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kau siap mengurapi kami. Oh haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat sekali lagi buat Yesus Kristus. Dengan iman kita boleh katakan malam hari ini bahwa nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Amin. Nama Yesus di atas segala sakit penyakit kita malam hari ini. Amin. Amin. Dan biarlah apa yang kau imani malam hari ini terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya.
Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. di atas segalanya, Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. namamu Yesus di atas segalanya. Nama yang indah, nama yang penuh kuasa. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Bagi Yesus segala pujian dan hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Oh Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mata kami tetap tertuju padamu Yesus. Mata kami mencari wajahmu Yesus. Hati kami mencari-cari Engkau Yesus. Kami mau bawa hati kami bawa iman kami saat ini Yesus. Oh haleluya. Dan kami percaya ketika malam ini kami berdoa, Engkau bekerja. Tanganmu bekerja, tanganmu bergerak, kasih-Mu mengalir membasahi kami. Memenuhi setiap hati-hati yang haus. Haleluya. Dan saat ini kami mau katakan Bapa, dengan iman kami mau katakan, kami sungguh percaya Bapa. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami sungguh percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh, karena hanya Engkaulah jawaban Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkaulah jawaban doa-doa kami, Yesus. Oh, ini hidup kami. Kami rindu Engkau, kami mencari wajah-Mu, Yesus. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. iman kami nyatakan, Engkaulah jawaban kami. Dengan teguh kami katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya.
lebih dan lebih lagi Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih lagi buka hatimu di hadapannya, karena Dia menjamah malam hari ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Terus jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Curahkan lawatan-Mu atas kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah Dia, dengan segala kuasa-Mu, lawatan-Mu atas kami Bapa, urapan-Mu atas kami, kuasa-Mu atas kami. Terima terus kemurahannya, terima terus lawatannya, terima terus urapannya, sambut kasihnya, sambut kemurahannya, sambut kemurahannya. Ya la 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 la. Terus nyatakan kemurahan-Mu Bapa. Terus nyatakan kasih-Mu Bapa. Berbelas kasihlah atas kami Bapa. Berbelas kasihlah atas kami. Bermurah hatilah atas kami. Sebab kami perlu Engkau. Amin, amin Tuhan. Engkau tidak lewatkan Bapa setiap anak-anak-Mu yang mencari Engkau, yang merindukan wajah-Mu, yang merindukan kemurahan-Mu. Engkau tidak lewati Bapa. Engkau tidak lewati, Engkau jamah, Engkau hampiri Bapa. Terus mengalir Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Kami tetap buka hati kami Bapa. Kami tetap terima setiap kemurahan-Mu yang mengalir atas setiap kami malam hari ini Bapa. Yang memberikan kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Dan malam hari ini Bapa, satu bagian yang tidak akan pernah Kau ambil dari kehidupan kami Bapa,
yaitu duduk diam mendengarkan setiap perkataan hidup-Mu Bapa. Sebab perkataan hidup-Mu bagaikan air-air hidup Bapa, bagi kehidupan kami Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran anak-Mu, Sis Yohanita yang sudah Kau utus di tempat ini Bapa. Bapa, bukan karena kebetulan anak-Mu hadir di sini, akan tetapi Engkau punya rencana buat kami domba-domba-Mu. Kami nyatakan Kaulah gembala-Mu, dan perkataan gembala-Mu ini akan keluar dari lidah bibir Sis Yohanita malam hari ini. Pengurapan-Mu, hikmat rahmat-Mu turun melingkupi Sis Yohanita Bapa, sehingga setiap perkataan-perkataan, setiap firman-firman yang dilepaskan malam hari ini sungguh punya kuasa yang dahsyat Bapa atas kami. Baik kami yang hadir di aula ini maupun yang hadir secara online malam hari ini Bapa, Engkau tidak pilih-pilih Bapa. Kasih-Mu sama Bapa buat kami maupun mereka yang di rumah Bapa menyaksikan secara online Bapa. Engkau hadir juga bersama mereka. Engkau tidak pilih-pilih. Terima kasih banyak ya Bapa. Segala doa, pujian, penyembahan, syukur, sorak-sorai kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Satu-satunya Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali boleh berkumpul bersama di dalam persekutuan doa kita, baik yang ada di sini maupun yang online. Tema kita malam hari ini adalah kuasa dari doa penyembuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau melihat satu perikop dari kisah 2 orang buta. Dari kisah 2 orang buta tersebut, kita mau melihat bahwa ternyata dari kedua orang buta ini yang Tuhan sembuhkan, yang Tuhan pulihkan dari keadaannya, kita mau belajar beberapa hal apa yang mereka perbuat dan apa yang Yesus perbuat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi worship leader sudah mengatakan bahwa penyembuhan yang terjadi itu bukan hanya penyembuhan secara fisik, bukan hanya penyembuhan secara jasmani, bukan hanya penyembuhan yang terlihat dengan kasat mata, tetapi juga penyembuhan dari pola pikir kita, dari mindset kita, dari apa yang tadi kita bawa datang duduk ke tempat ini. Apa yang kita bawa, pengalaman kita, pemikiran kita, kekecewaan kita, keletihan kita, itu yang mau disembuhkan, itu yang mau dipulihkan malam hari ini. Untuk itu kita mau melihat bahwa ketika Yesus menyembuhkan kedua orang buta ini, ada beberapa hal yang sungguh terjadi dalam hidup mereka. Mari kita lihat, dari yang pertama kita akan pelajari slide yang pertama. Kita mau baca bersama-sama Matius 9 ayat 27 sampai dengan 31. Ayat ganjil saya yang membaca, Bapak Ibu selanjutnya. 1, 2, 3.
ketika Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Silakan Bapak Ibu. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapa di dalam surga, tidak ada satu kata pun yang kami boleh mengerti kalau Engkau tidak bersabda di tengah-tengah kami. Untuk itu kami buka hati kami selebar-lebarnya, berbicaralah lewat hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini dan tidak ada apa-apanya ini. Berbicaralah sebebas-bebasnya kepada kami, supaya kami tahu dan kami boleh melakukan apa yang Kau rindukan buat setiap kami. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah kami hati seorang murid, hati yang mau dibentuk dan mau diajar, sebab Engkau sangat mengasihi kami, dan biarlah nama-Mu dimuliakan lewat kebenaran firman-Mu yang berkuasa dulu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat pada saat ini ketika Yesus berjalan di suatu kota di Galilea, dia bertemu dan dia melihat ada 2 orang buta yang terus-menerus berteriak dan berteriak. Dan kedua orang buta tersebut ternyata memang sudah lama tahu tentang Yesus. Dia sudah lama tahu tentang apa yang Yesus perbuat. Tetapi karena keterbatasan mereka, ketidakmampuan mereka untuk melihat, jadi modal mereka itu cuman mendengar. Mereka tahu kalau Yesus itu pribadi yang baik, mereka tahu kalau Yesus itu pribadi yang luar biasa, tetapi mereka belum pernah merasakan apa yang Yesus perbuat. Tetapi ketika dalam perjalanan, ketika murid-murid bersama-sama dengan Yesus, dan mereka tahu Yesus melintasi kota mereka, untuk itu mereka segera datang, mereka segera bangkit dan mereka segera berdiri dan mereka katakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, kalau kita boleh melihat, inilah peristiwa kehidupan kita. Mengapa orang buta tersebut modalnya cuman mendengar? Jadi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara semua yang ada di persekutuan doa baik online, baik onsite, jangan pernah menyepelekan atau meremehkan setiap firman yang kita dengar. Karena sesungguhnya dari awal ketika worship leader katakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin, sampai dia menutup lagi, itu adalah rangkaian firman. Rangkaian firman yang kita dengar, yang kita baca dan mau kita lakukan. Karena seringkali banyak orang yang berkata, saya nggak dapat apa-apa datang ke persekutuan doa. Kenapa? Capek, lelah seharian bekerja, capek belum mikirin buat besok. Tapi kenapa Bapak Ibu datang? Ya karena nanti kalau nggak datang ke persekutuan doa, kata ini nggak diberkati. Bukan, tetapi malam hari ini biarlah kerinduan kita pun seperti kedua orang buta tersebut. Mereka nggak punya mata secara jasmani, tetapi mereka punya telinga yang setiap saat dengar, dan dengar.
Untuk itu Bapak Ibu, saya cuma mau bilang setiap firman kalau sudah dilepaskan, kalau sudah diwartakan, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti sesuatu akan terjadi mengubah hidup saya dan saudara. Untuk itu kenapa kita perlu hadir di Ekaristi? Kenapa kita perlu punya jam doa? Untuk itu kenapa kita perlu punya relasi yang baik dengan Tuhan? Supaya ketika kita membaca, ketika kita berdoa, ketika kita bersekutu di tempat ini, iman itu tumbuh. Dan iman ini nanti yang akan menjadi kereta-kereta saudara untuk mengalami mujizat Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir mujizat itu terjadi karena hamba Tuhannya cukup keren. Karena hamba Tuhannya cukup punya karunia, tidak. Tetapi mujizat itu terjadi seperti apa yang saya imani. Dan mujizat Tuhan itu terjadi bukan hanya now, bukan hanya saat ini, tetapi mujizat Tuhan sungguh boleh terjadi kapanpun dia mau. Sepulang dari tempat ini, besok hari, lusa itu masih ada mujizat buat hidup kita. Untuk itu kedua orang buta ini, mereka setiap hari saya bisa bayangkan, mereka cuman duduk, tetapi mereka simpan dalam pemikiran mereka, suatu saat kalau Yesus lewat di kotaku ini, aku akan datang dan minta tolong sama dia. Suatu saat Tuhan, aku yakin pasti apa yang aku doakan malam hari ini, itu akan Tuhan jawab. Suatu saat Tuhan, apa yang aku doakan untuk anak-anakku ini suatu saat pasti Tuhan akan jawab. Suatu saat Tuhan akan menyembuhkan penyakitku. Suatu saat Tuhan pasti akan pulihkan usahaku. Itu yang harus tertanam dalam diri kita. Saudara, ketika saya membaca ini, saya membayangkan buta, gak bisa lihat, gelap-gelapan, semua yang dilihat dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, semuanya sama, hitam dan tidak ada bayangan seberkas cahaya pun yang masuk. Tapi kok imannya kok tumbuh ya? Bagaimana saya yang punya indera lengkap, saya bisa lihat matahari, saya bisa lihat bulan, saya bisa lihat gelap, saya bisa lihat terang. Tetapi betapa sering saya berkata, Tuhan ada di mana sih? Kok saya dibiarkan kecewa? Bapak Ibu, ini pengalaman yang sangat menarik buat saya. Sangat menarik karena bagaimana si orang buta tersebut mampu simpan dalam-dalam sekalipun dia belum melihat. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Digenapi yang mana Tuhan? Hari ini kita nafas saja itu sudah digenapi bagi kita. Nafas kita itu adalah penggenapan janji Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Sesungguhnya rancangan yang terbaik itu yang aku berikan. Rancangan yang terbaik seperti apa? Rancangan untuk bernafas, menikmati setiap hari dalam kehidupan kita. Next, slide berikutnya. Sebelumnya ya. Bagaimana sikap orang buta tadi? Nah, kedua orang buta tadi sungguh-sungguh saya katakan hanya mengandalkan pendengaran. Dia cuma dengar dan setiap saat mereka selalu dengar di mana Yesus berada. Di mana Yesus berada dan di sebelah kiri atau sebelah kanan karena mereka akan tuntunan dan mereka akan ikutin arah suara itu. Jadi mereka cuma mendengar tetapi iman itu tumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Sabtu kemarin saya mendoakan, saya diminta untuk datang ke sebuah rumah dan saya mendoakan satu orang wanita yang mengalami kanker. Kalau secara kasat mata dia udah bilang, Kanita saya udah gak mau sembuh. Kanita saya sudah gak mau sembuh, saya lelah, saya letih. Tapi saya bilang Tuhan masih mengasihi kamu.
kamu mau menyerah sama hidup kamu? Kamu mau menyerah sama sakit kamu? Enggak Kak Nita, saya mau menyerah. Saudara hampir 3 jam di sana, baru 4 jam kemudian akhirnya dia bilang, baik Kak Nita, saya mau melanjutkan terapi saya. Saya katakan mujizat itu terjadi ketika dia katakan saya mau melanjutkan terapi saya. Karena bolak-balik dia berkata, Kanita nanti terapi yang ketiga ada mujizat enggak? Jalanin. Karena Tuhan mau kita jalanin. Hidup dan matimu, hidup dan matinya Nita itu ada di tangan Tuhan. Jadi ketika kamu bilang Tuhan saya mau mati, tapi kalau Tuhan bilang belum waktunya, itu tidak akan pernah terjadi. Dan jangan pernah ngeduluin waktunya Tuhan. Tuhan gak mau diduluin. Karena dia yang punya nafas hidup kamu. Lama saudara ketika saya ngobrol sama dia, lama sampai dia katakan Kanita ini gimana, Kanita sakit, Kanita ini. Jalanin, nikmatin. Walaupun saya nggak tahu sakit kamu, tapi saya pernah ada di titik terendah seperti kamu. Dan ternyata saya hidup. Bapak Ibu puji Tuhan ini tahun ke-7 saya bertahan dari kanker getah bening stadium 3B yang sangat ganas. Dan puji Tuhan hasil PET CT scan saya tanggal 11 Juni kemarin, remisi komplit, artinya clear, komplit, respon. Semua diterima, puji nama Tuhan. Semua diterima sama tubuh saya dan puji Tuhan masa yang ada di Rongga Panggul yang waktu tahun kemarin itu di kemo selama 6 kali dengan kemo minum obat itu pun sembuh. Tadinya secara manusia Bapak Ibu saya masih takut. Saya masih gentar dan saya masih berkata, Tuhan apakah mungkin sembuh dari kanker? Bapak Ibu, waktu saya mau PET CT scan, hari Sabtu saya datang, rumah sakit Pluit Gading, lampunya mati 2 kali. Jam 9 mati, jam 10:04 mati, tapi jam 11:30 saya disuruh ganti baju. Ganti baju untuk ke satu ruangan, saya dinginkan dulu, ditenangkan dulu. Tapi jam 12:30 dokternya minta maaf, tidak dapat diteruskan karena alatnya rusak. Ibu mau pulang atau mau refund? Saya bilang saya tidak mau pulang, saya tetap mau PET scan di rumah sakit ini. Besok pagi ada jadwal enggak? Belum tentu katanya. Akhirnya saya pulang hari Sabtu malam dan Kamis saya sudah ditelepon lagi, mau datang atau enggak. Saya bilang dokter saya masih sangat lelah karena perjalanan yang cukup melelahkan untuk Bandung dan Jakarta. Akhirnya saya minta dijadwal hari Senin dan hari Senin saya PET CT scan. Bapak Ibu gak mudah untuk saya tuh bertahan, gak mudah untuk saya bilang Tuhan saya yakin sembuh itu gak mudah. Gak mudah untuk saya berkata, gak mudah untuk seperti orang buta ini cuman mengandalkan pendengaran sekalipun yang berbicara di depan ini sering ngajarin, sering ngasih, sering memberkati tetapi gak mudah bagi saya untuk taruh itu di pikiran saya. Karena secara manusia saya tetap punya ketakutan. Hasilnya baik apa enggak Tuhan? Hasilnya oke apa enggak Tuhan? Yang di masa di panggul kiri itu masih ada enggak Tuhan? Ini dan itu dan ini dan itu semuanya ngumpul. Tetapi ketika saya berdoa, ketika saya terus berdoa dan saya tahu Tuhan, aku yakin pasti Engkau akan menyembuhkan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran karena firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Ibrani 11 ayat 1. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apakah orang buta tersebut sungguh boleh melihat bahwa matanya sudah sembuh? Tidak. Tetapi dia cuma simpan imannya itu di dalam hatinya dan imannya itu nanti yang mau diaplikasikan ketika dia bertemu dengan Yesus. Saudara, ketika hari Sabtu saya pulang, hari Selasanya saya melayani di PD Gabriel Gandarusa untuk acara malam pujian dan penyembahan. Ketika malam pujian dan penyembahan tersebut, saya cuma angkat tangan, saya cuma nikmati pujian dan penyembahan dan saya katakan, Tuhan saya yakin pasti saya sembuh.
Pasti saya sembuh Tuhan, clear, complete respon. Seperti itu saya membayangkan kertasnya itu pendek, cuman tulisan sudah bersih. Karena semakin pendek tulisan dokter berarti itu semakin baik. Tidak ada ulasan dan tidak ada ulasan, semuanya baik, itu yang baik. Tetapi ketika dalam hati saya taruhkan Tuhan hasilnya pasti seperti itu, bukan berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya nggak takut. Iblis itu Bapak Ibu kerjanya paling gampang nih dari sini. Dia cuman bilang, Nita nanti gimana kalau begini? Nita nanti gimana kalau begini? Gimana nanti kalau ternyata begini dan begini dan begini? Dia paling gampang, jadi ketika itu timbul, saya lawan. Sampai saya bilang pemikiran yang seperti apa Tuhan yang mau saya bawa ke Pluit Gading? Pemikiran ketakutan atau pemikiran keberanian? Dan saya putuskan saya mau bawa pikiran yang berani, yang positif. Bapak Ibu, ini pikiran yang dibawa orang buta tersebut. Ketika mereka berjalan menghampiri Yesus, mereka nggak mikir orang, masa bodoh orang lain mau bilang, kamu orang buta ngapain lah ngerepotin Yesus, nanti juga dia lewat di rumah ibadat, tenang aja, jangan macem-macem. Tapi bagaimana orang buta tersebut terus mendesak dan terus mendesak untuk ketemu dengan Yesus. Kunci yang pertama Bapak Ibu, jangan pernah bosan untuk teriak sama Tuhan. Sama teman yang menderita kanker kemarin, Kanita saya boleh marah gak sama Tuhan? Saya katakan, kamu boleh marah sama Tuhan. Tapi ingat, yang bisa tolong kamu cuma Tuhan. Kamu bisa marah sama seisi rumah ini, kamu bisa marah sama cicimu, kamu bisa marah sama kokomu, kamu bisa marah sama Tuhan, bahkan kau bisa marah sama semua keadaanmu. Sekarang tangan dan kaki saya nggak bisa digerakkan. Sekarang saya nggak bisa bergerak Kanita. Kalau misalnya tadi saya bisa pakai kursi roda, saya bisa mobile di rumah ini, itu mungkin nggak akan nyebelin buat saya. Saya bilang, Tuhan mau kamu tiduran, supaya waktu kamu hanya untuk sembah Tuhan. Jangan pikir yang macam-macam. Pikiran kamu sekarang cuman ada mau sembuh Tuhan dan mau kepingin Tuhan yang jamah kamu. Boleh marah Kanita? Boleh. Yesus juga waktu di Getsemani bilang, Tuhan, Bapa kalau boleh biarlah piala ini berlalu daripadaku. Secara manusia dia bilang, boleh gak berlalu Tuhan. Tetapi kalau memang tidak Tuhan, biarlah ini menjadi bagianku. Dulu saya bilang Tuhan terapinya 2 kali aja ya, 2 kali aja Tuhan, saya udah lelah Tuhan, muntah mual semuanya saya jalanin. Tapi toh ternyata 6 kali 1 set lepas. Dan kemarin 6 kali lagi semuanya saya lewati. Artinya Bapak Ibu, jangan pernah menyerah sebelum ketemu sama Yesus. Jangan pernah bilang, Tuhan cukup ya berdoanya. Saya cuma targetin sampai 1 September. Kalau 1 September Tuhan gak jawab, saya sudah tidak mau lagi kenal Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan kalau mau menyembuhkan dia tidak perlu sampai 1 September. Now, detik ini dia bisa lakukan itu. Tapi kenapa dia butuh 1 September? Karena apa? Dia pengen tahu apakah saya bergerak seperti orang buta tersebut atau saya diam di tempat tidur saya dan terus bersungut-sungut, terus mengutuki orang yang mengecewakan saya. Terus kalau bukan karena si ini dulu pinjem duit, usaha saya bangkrut dulu, kalau aku gak minjemin, aku gak bangkrut. Terus mengutukin terus gini, gak beres-beres Bapak Ibu. Tetapi ketika saya buka hati saya, ketika saya bilang Tuhan, kalau gak dikasih kanker aku gak pernah tahu bersyukur. Kalau nggak dikasih kanker, aku nggak pernah tahu menghargai nafas ini Tuhan. Kalau nggak dikasih kanker, aku nggak pernah bisa melayani orang lain. Bapak Ibu, saya baru pulang dari kota Ketapang, Kalimantan Barat. Ketapang itu 30 menit dari kota Pontianak. Saya melayani di camp wanita berhikmat Katolik yang pertama di sana. Sebelum hari Jumat saya berangkat, minggu sebelumnya hari Kamis, saya mendadak demam. Hari Rabu, hari Selasa setelah saya melayani PD online dari Cirebon, saya demam. Setelah itu saya menggigil dan saya bilang, Tuhan saya bisa gak ke Ketapang kalau seperti ini kondisinya. Ternyata trombosit saya drop jadi 123.
Akhirnya dokter bilang kalau sampai 100 kau masuk Boromius dan dirawat. Bapak Ibu, saya minum, saya makan demi Ketapang. Minum, makan semuanya, Tuhan, saya akan lakukan yang terbaik untuk Ketapang. Karena saya tahu hadiah ini ke Ketapang ini adalah hadiah dari 7 tahun clear complete respon dari kanker yang begitu ganas. Jadi kalau ini hadiah Tuhan, saya akan manfaatin, saya akan gunakan hadiah ini dengan baik. Akhirnya saya sampai ke jam 4 subuh saya meninggalkan Bandung, setengah 7 saya nyampe bandara, baru jam setengah 2 saya baru nyampe kota Ketapang. Perjalanannya cuma 30 menit sampai di sana dengan satu pesawat, satu maskapai, dan pesawatnya cukup kecil. Dan pada saat itu saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih, aku ada di awan-awanmu, aku dipelihara di awan-awanmu, dan aku percaya Tuhan aku bisa ketemu wanita-wanita yang sungguh menanti-nantikan Kau di sana. Ketika saya melayani konseling sampai jam 11 malam, ada beberapa wanita yang sangat mempesona imannya buat saya. Ada yang gak bisa baca tulis Bapak Ibu, karena mereka dari pedalaman. Tetapi ketika mereka bicara di depan saya, sungguh itu yang membuat hati saya terenyuh. Kenapa? Karena mereka bilang, Kak Nita, tolong doakan saya. Saya mau berubah seperti yang tadi diberitakan sama seluruh pembicara sesi-sesi ini. Semuanya saya mau berubah. Bapak Ibu, kesederhanaan itu membuat hati saya. Tuhan, mereka aja yang jauh-jauh dari pedalaman mau datang ke sini 10 jam dari kampung saya, Kak Nita, untuk menuju kota ini. Kok saya yang tinggal melangkah aja saya sering sekali bilang, Tuhan hujan deh gak jadi kepede. Kenapa? Gak usah deh Tuhan hujan, nanti ini rambutnya takut kena air. Make upnya takut luntur, Tuhan gak jadilah, nanti takutnya pilek Tuhan. Saudara, berapa sering saya ngomong kayak gitu sama Tuhan. Nanti pilek, nanti ini Tuhan, belum terjadi udah kita bilang udah pilek. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang buta tersebut, dia datang menghampiri Yesus, dan ketika dia menghampiri Yesus, dia cuma bilang, kasihanilah aku ya anak Daud, kasihanilah aku ya anak Daud, kasihanilah aku anak Daud. Ini merendahkan diri dia, merendahkan diri dia di hadapan Tuhan. Dan ketika merendahkan diri ini, itu yang membawa orang buta ini mengalami Tuhan. Saudara, kenapa orang gak bisa rendah hati? Ketika saya merenungkan firman ini, saya juga gak bisa rendah hati karena apa? Karena rutinitas saya. Karena terlalu banyak jadwal pelayanan itu sering sekali membuat kita tidak bisa merendahkan hati. Karena apa? Sudah biasa. Dah sudah biasa among, dah sudah biasa doa, dah sudah biasa konsumsi, pasti begitu lagi. Padahal besok mungkin kita ketemu orang yang bukan begitu lagi. Mungkin kita ketemu dengan orang, mungkin kita mengalami peristiwa yang bukan seperti itu dan itu lagi. Makanya untuk dari itu saya bilang, kalau seorang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, jadikan hidup kita ini bukan rutinitas, tapi anugerah. Kalau hidup ini anugerah, hidup ini kesempatan, hidup ini hadiah, apa yang mau saya banggakan? Apa yang mau saya tonjolkan? Apa yang mau saya kasih sama Tuhan? Uang saya, usaha saya, Tuhan punya semuanya. Tapi ketika 5 roti dan 2 ikan itu ada gak di hidup saya? Apa 5 roti dan 2 ikan itu? Iman, harapan, dan kasih saya itu masih ada gak sama Tuhan? Karena semuanya nanti akan hilang, iman kita gak akan bawa, harapan sudah kita tinggalkan. Tapi ketika kita bertemu dengan Allah secara pribadi, yang kita bawa itu cuma kasih kita kepada Tuhan. Kita ketemu dengan pribadi yang kita cintai, kita ketemu dengan pribadi yang kita kasihi. Dan kalau kita ketemu dengan dia, di sana kita cuma menyembah dia. Iman sudah kita tinggalkan, pengharapan sudah kita tinggalkan. Tapi itu yang menjadi roda, tadi saya katakan, menjadi pendorong, menjadi kereta untuk mengantarkan kita kepada kasih Tuhan. Kasihanilah kami, hai anak Daud, itu mau katakan, Tuhan kami perlu Engkau Tuhan, setiap menit. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan setiap saat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan
Tuhan sedang menjamah 3 orang di tempat ini yang tadi datang bilang kalau dia nggak perlu Tuhan. Kuasamu sedang bekerja Tuhan. Kuasamu sedang ubahkan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati itu yang akan membuat kita menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kemudian ketika Yesus takjub, kita boleh melihat setiap penyembuhan itu terjadi ketika yang sakit berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan sembuhkan saya. Untuk itu Tuhan katakan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Saudara, kenapa Yesus katakan percaya? Karena mujizat itu terjadi kalau ada kata sepakat. Kamu mau, saya mau. Kamu percaya, saya buat. Dokter kan kalau nulis resep kita nggak perlu tanya ya Bapak Ibu. Oh, ibu tensinya tinggi ya, nanti minum obat ini. Kita kan nggak pernah nanya sama dia, dokter kuliah di fakultas di mana? Dokter udah berapa tahun praktek? Nggak pernah nanya. Tapi kenapa kita percaya dan kita harus tebus obat itu, langsung kita bawa ke apotek. Mbak, tebus semua obat yang ada di sini. 1 atau setengah, 1 semuanya. Dan kita bawa, kita minum ke rumah. Kita gampang mengimani dokter. Bis, kita kalau naik bis juga kita imanin supirnya. Pasti dia akan membawa saya ke Jogja, ke Surabaya, ke tempat yang mana. Setiap hari saya naik ojek dan saya juga imanin bahwa supir itu kadang-kadang juga seperti ini, tapi saya imanin Tuhan, saya pasti nyampe tempat kerja saya dengan baik. Karena apa? Saya mempercayakan diri saya kepada dia. Saya mempercayakan hidup saya kepada dia. Dan mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Saudara, iman butuh bukti. Kita nggak bisa bilang saya beriman, tetapi setiap hari nyatakan iman itu di hadapan Tuhan. Caranya dengan apa? Ngomong, Tuhan saya sembuh, Tuhan saya kuat, Tuhan saya hebat karena Engkau hebat. Tuhan anakku pasti berhasil, anakku, cucuku, mantuku semuanya Tuhan berkati. Dengungkan itu sekalipun belum berhasil, sekalipun masih anak-anak seperti ini, tapi tolong katakan setiap hari, anakku pasti jadi orang sukses. Tuhan aku percaya, ketika aku percaya, mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ada 2 orang saat ini sedang Tuhan sembuhkan bagian kakinya. Tuhan jamah kakimu dan Tuhan akan sembuhkan kakimu. Di lutut sebelah kananmu yang terasa sakit, Tuhan sedang sembuhkan saat ini. Terimalah kesembuhan, terjadi seperti yang engkau inginkan sebelum datang ke tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian apa yang Yesus lakukan? Dia datang, dia jamah, dia ulurkan tangannya dan orang buta itu sembuh. Kenapa mereka alami kesembuhan? Karena tadi mereka bilang, ya Tuhan aku percaya. Jadi modalnya cuman percaya saja sekalipun kita belum melihat. Percaya saja berarti kita mau taruh hidup kita, berarti kita mau percayakan harapan kita kepada orang yang ada di hadapan kita. Makanya terjadilah, maka meleklah mata mereka. Tetapi Yesus sendiri gak mau kan, ketika dikatakan nanti kalau kamu sudah ngalamin mujizat seperti ini, tolong kamu jangan ngomong kemana-mana. Tetapi semakin dikatakan seperti itu, semakin luas mereka kemana-mana berteriak, Yesus anak Daud sudah sembuhkan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pada kami Tuhan seperti yang kami imani. Kalau kami imani semuanya baik, kalau kami imani semuanya sukses Tuhan, terjadilah pada kami seperti yang kami imani. Bapak Ibu,
Kunci yang pertama, hampiri Yesus. Jalan ke hadapan Yesus. Dan jangan pernah bilang, Tuhan, aku gak kuat. Karena kita pasti bisa. Sebelum nafas ini habis dari mulut kita, selalu hampiri, dan temui Yesus. Yang kedua, rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Rendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Caranya dengan apa? Mengakui dosa-dosa kita, mengakui keterbatasan kita. Setiap menit saya berdosa Tuhan. Kenapa? Ketika saya berpikir, Tuhan, usaha saya kok enggak lebih baik dari si A, dari si B, saya sesungguhnya sedang berdosa. Karena saya mulai membandingkan kasih Allah untuk orang lain dan untuk saya. Tuhan, kok saya tiap minggu tugas pujian Tuhan, apa enggak ada yang lain? Coba kita pikirkan, kalau mulut ini berhenti berbicara, kita sudah terbujur kaku, kita tidak akan pernah bisa lagi melayani di tempat ini. Untuk itu, selama kita masih sehat, selama nafas ini masih ada di mulut kita, teruslah layani Tuhan seumur hidup kita. Jangan pernah bilang, kok aku lagi, tapi Cilian, minggu depan pujian, siap. Siapnya di depan, tapi juga di belakang. Udah Tuhan, terima kasih banyak loh Tuhan. Aku ditugaskan pujian lagi. Bukan berarti orang suka kalau aku mimpin pujian. Bukan berarti orang suka kalau aku konsumsi, tidak. Tetapi karena Tuhan masih percayakan berkat itu sama aku. Tuhan masih percayakan itu sama aku. Dan yang terakhir, melangkah di dalam iman. Melangkah dalam iman bukan hanya engkau percaya, tetapi minta Tuhan melakukan mujizat itu dalam hidup kita. Malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan mempraktekkan sedikit apa yang Yesus perlihatkan, apa yang orang buta itu lakukan dalam kehidupan mereka. Untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu, kita bisa 3-3 berkumpul, 3 atau 4 ya, 3 atau 4, tetapi tolong timnya menyebar, jadi tim tidak di satu tempat, tapi tolong menyebar. Kita membentuk lingkaran 3 atau 4, mungkin 4 ya Cilian ya, 4 ya, kita 4, dan kita mau bersama-sama berdoa untuk kita melihat bahwa kesembuhan itu terjadi karena iman kita. Mari kita bentuk 4-4, timnya boleh menyebar. 1 menit saya berikan waktu untuk Bapak Ibu tanya apa yang mau didoakan. 4-4, silakan timnya menyebar. Pemain musiknya Ci. Tim pujiannya bisa ke depan. Ya. Bisa. 4-4, silakan bertanya kepada kiri dan kanannya apa yang mau kita doakan malam ini. Bertanya ke kiri dan kanannya apa yang mau didoakan. Ku tadi yang kurasakan kasih, kurasakan. Yang tadi aja. Kurasakan kasih.
Bapak Ibu, jadi kita berbentuk lingkaran, jadi kita mendoakan yang kanan kita, nanti yang kanan akan mendoakan selanjutnya, jadi berbentuk lingkaran ya. Kita akan menumpangkan tangan ke kanan kita, nanti yang kanan akan mendoakan sebelahnya lagi, seperti itu. Kasih-Mu tercurah malam hari ini buat kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom, Bapak Ibu juga tetap mengarahkan perhatian kepada Tuhan yang saat ini sedang bekerja dengan luar biasa di tempat kita, di rumah kita, di hati kita. Arahkan pandangan saudara kepada Tuhan, karena mujizatnya akan tercurah, akan terjadi di hidup kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Karena aku tahu Kau hadir di sini Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu kepada kiri dan kanan Tuhan. Biar saat ini kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat
mujizat terjadi sekarang ini.
Secara bergantian, arahkan tanganmu ke kiri dan kanan sebelahmu saat ini. Biarkan kuasa Tuhan bekerja atasmu saat ini. Terus kuasa Tuhan bekerja. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu yang baru. Urapan kesembuhan itu mengalir atas kita malam ini. Bukan karena kau hebat, bukan karena kau kuat, tapi karena engkau dan saya perlu Tuhan malam ini. Kita perlu Tuhan saat ini. Kita mau Tuhan saat ini. Ulurkan tanganmu Yesus. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Kasihanilah kami Tuhan. Urapan kesembuhan mengalir. Urapan mujizat mengalir. Haleluya mengalir
urapan damai itu mengalir. 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 Lepaskan. Lepaskan bebanmu. Rasakan damai Tuhan itu mengalir. Lepaskan kekecewaanmu. Rasakan damai Tuhan itu mengalir. Lepaskan kesakitanmu. Rasakan damai Tuhan itu mengalir. Terima kasih Tuhan. Mengalir. 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 Yang ada di ruangan Zoom, yang ada di rumah masing-masing. Kami bersepakat Tuhan. Minta pengurapan Allah itu mengalir di rumah mereka masing-masing. Tidak ada satu orang pun yang tidak merasakan hadirat-Mu. Tapi semua orang merasakan kasih. Tuhan, saat ini ada beberapa orang yang Tuhan sembuhkan di bagian tumitnya. Ada beberapa orang yang Tuhan sembuhkan di bagian tumitnya. Saat ini Tuhan, tidak ada rasa ngilu lagi. Tidak ada rasa ngilu lagi Tuhan saat kami berjalan. Tapi yang ada adalah kesembuhan. Ada beberapa orang juga di tempat ini yang Tuhan sembuhkan dari tekanan darahnya yang selalu tinggi, yang sering sakit kepala, sehingga ada mengarah sakit di bagian punggung bagian belakang. Tuhan sedang sembuhkan kau. Nama Yesus. Amin. 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 Ada yang sakit di bagian matanya, sakit di bagian mata, Tuhan sedang sembuhkan kau saat ini. Retinamu, 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 bola matamu kembali kepada posisimu yang terbaik. Ada yang sering merasakan nyeri di ulu hati, Tuhan jamah. Ada yang sering merasakan nyeri di ulu hati, Tuhan jamah. Ada yang sering merasakan linu di bagian pinggang, Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada 2 orang yang Tuhan sembuhkan juga dari ginjal. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan lihat engkau terlalu banyak konsumsi obat. Tapi saat ini Tuhan bilang, ginjalmu sudah aku bersihkan. Livermu sudah aku bersihkan. Yes. Biar Amin. 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 imanmu yang menyelamatkan kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada yang punya benjolan kecil Tuhan. Tapi dia nggak bilang karena takut. Benjolan kecil itu aku minta di dalam nama Yesus hilang. Amin. Dalam nama Yesus. Sikiraya. Ada yang dokter bilang kista, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Malam ini terlalu amat sangat banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami cuma bisa bilang terima kasih. Dan kami mau bilang Tuhan, kami mau hidup karena iman. Kami mau hidup karena percaya sekalipun kami melihat Bapa. Terima kasih buat kehadiranmu malam hari ini. Berkati koordinator persekutuan doa ini, Cilian beserta seluruh tim yang melayani, satu hatikan mereka, pimpin mereka, dan bentuk mereka supaya mereka selalu bekerja dengan rendah hati, dengan kuasa-Mu saja Tuhan, supaya makin banyak jiwa yang diselamatkan, makin banyak jiwa yang mengalami mujizat Tuhan. Untuk teman-temanku yang melayani pujian, yang melayani among, melayani pada malam hari ini, berkat Tuhan menyertai engkau, kuasa Tuhan menyertai engkau. Dan umat Tuhan di tempat ini yang ada di Zoom maupun yang ada di ruangan ini, kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi turun menaungi atas engkau. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk, diberkatilah pada saat engkau keluar, diberkatilah usahamu, diberkatilah tempat tidurmu, diberkatilah engkau dan seisi rumahmu, diberkatilah pengharapanmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah seluruh harapan dan imanmu, dan diberkatilah seluruh keberadaanmu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup dan karya kami kepadamu, sebab Engkau satu-satunya Tuhan dan pengharapan kami, kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih banyak kepada Sis Yohanita buat pengajarannya dan buat
jadi perpanjangan karya Roh Kudus yang luar biasa buat kami semua domba-dombanya Tuhan di tempat ini. Dan Bapak Ibu, mari kita kembali mau teduhkan hati kita mau berdoa buat persembahan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, selamat malam ya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini untuk mendengarkan setiap firman-Mu, untuk bisa mengerti setiap apa yang ingin Kau utarakan kepada kami setiap masing-masing. Bapa, terima kasih pula untuk setiap pengajaran yang telah kami terima pada hari ini. Sembuhkan kami Tuhan dari segala macam penyakit, apa yang terlihat, apa yang tidak terlihat, apa yang menjadi segala pergumulan kami Tuhan. Bapa, terima kasih pula Engkau telah memberitahu kepada kami untuk berapa besar iman yang harus kami punya untuk berharap kepadamu. Bapa, berkati pula untuk saudara kami, Sis Yohanita yang telah membawakan firman, kiranya Engkau yang selalu memberkati setiap pekerjaannya, setiap usahanya, setiap keluarganya, setiap kesehatannya. Tuhan yang berkati selalu agar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Tiba bagian kami ya Tuhan untuk memberikan beberapa persembahan, kiranya Engkau yang bisa memberkati setiap persembahan kami agar bisa menjadi perpanjangan kasih-Mu untuk sesama dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, amin. Baik, buat yang di aula kantong persembahan boleh diedarkan, dan buat yang di rumah-rumah boleh melihat layar kaca untuk men-scan kode QR-nya, dan kita mau tetap nyatakan iman kita. Kita mau tetap setia dan setia berdoa sampai sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau tak jauh, Engkau mendengar seruan hatiku. Kau takkan biarkan aku sendiri. Kau turun tangan menolong Saat ku berdoa, saat aku berdoa. Aku percaya Engkau bekerja. Ku percaya kuasa-Mu nyata di hidupku. Ku aman bersama-Mu. Doa yang lahir dari iman, besar kuasa-Nya menyelamatkan. Walau tak ada dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasa-Mu bekerja. Doa yang lahir dari iman, besar kuasa-Nya menyelamatkan. Walau tak ada dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasa-Mu bekerja. Ku tetap percaya, ku yakin kuasa-Mu bekerja. Ku tetap percaya, ku yakin kuasa-Mu bekerja. dalam pujian tadi semakin meneguhkan kita untuk tetap setia dan setia berdoa. Ada bahasa Inggris bunyinya push, P-U-S-H. Saya baru kepikiran barusan. Artinya P, pray, U, until, S, something, H, happen.
pray until something happen. Amin. Mungkin kesembuhan belum melanda saat ini buat Bapak Ibu, tetapi kita mau tetap pray until something happen. Tetap berdoa sampai mujizat itu terjadi. Bapak Ibu, 1 Agustus ini kembali diputuskan kita mengadakan online, akan tetapi sebenarnya yang online itu buat yang dari luar kota. Buat yang di Bandung, silakan datang ke persekutuan doa ini. Karena jatah yang online itu dibatas, jadi kasihan kalau yang luar kota kepenuhan kuotanya gak bisa ikut persekutuan doa ini. Jadi kalau yang buat di Bandung, oh ya saya lihatnya ke kamera ya. Buat yang di Bandung, yang masih nonton dari rumah, kalau tadi sis Yohanita bilang masih sehat, masih bisa jalan ke sini, masih bisa tepuk tangan di sini di ruangan ini, please welcome, join with us. Ayo gabung bersama kami semua, karena merupakan sebuah anugerah ya sis ya kalau bisa datang berkumpul bersama saudara seiman, bisa melihat wajah-wajah saudara seiman kita yang diberkati Tuhan, kita juga bisa memancarkan kasih Tuhan lewat wajah kita kepada sesama kita. Jadi buat sekali lagi online dikhususkan buat yang peserta persekutuan doa di luar Bandung, karena kasihan kalau setiap hari Senin misalnya dari Jogja ke Bandung, PP gitu ya, kayaknya nggak mungkin, makanya disediakan fasilitas online tapi itu pun dibatasi. Jadi kami minta Bapak Ibu yang di Bandung yang masih online, kami undang sekali kehadirannya untuk bersama-sama kita berfellowship, memuji dan menyembah Tuhan di aula ini. Demikian pengumuman buat minggu ini, mungkin ada tambahan? Oke. Kita akan segera menutup persekutuan doa malam hari ini. Saya akan kembali ajak Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita mau bilang terima kasih. Kita mau sampaikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kesembuhan kami. Terima kasih Yesus untuk lawatan-Mu Tuhan. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. tetapi kasih karunia-Mu, karya tangan-Mu, setiap perbuatan tangan-Mu atas kami
belum selesai Bapa. Engkau terus bekerja, rencanamu terus berjalan dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya Bapa. Kami teguhkan iman kami saat ini Bapa, bahwa saat ini Bapa, Engkau sudah berjalan di depan kami Bapa, menyediakan setiap langkah-langkah, mempersiapkan setiap jalan-jalan yang akan kami lewati Bapa. Sehingga setiap jalan yang kami lewati, semuanya adalah jalan yang penuh damai Bapa. Sekalipun yang ada di hadapan kami adalah lembah kelam Bapa, tapi karena Engkau yang mempersiapkannya Bapa, lembah kelam itu akan kami lewati Bapa, dengan pertolongan yang daripadamu. Terima kasih banyak buat malam hari ini Bapa, Engkau sudah berkarya begitu luar biasa. Terima kasih banyak ya Bapa, dan sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Bapa dimanapun kami berada Bapa, sepanjang minggu ke depan kami berkarya dimanapun. Kami adalah pancaran kemuliaan-Mu, kami adalah saksi-saksi-Mu yang hidup. Kami diberkati supaya kami boleh menceritakan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak ya Bapak, kumpulkan kami kembali Senin yang akan datang di ruangan ini, di persekutuan doa ini, dengan kerinduan yang baru, dengan kuasa yang baru, doa adorasi. Dan kami berdoa Bapak, supaya saudara-saudara kami yang berasal dari sekota dengan kami Bapak di Bandung ini Bapak, boleh bersama-sama hadir di aula ini Bapak, merayakan iman, menerima kasih kuasa, menerima kemurahan-Mu bersama-sama Bapak. Kami sudah melihat betapa indahnya kami saling memberkati, betapa indahnya kami saling menyembuhkan. Kami juga rindu Bapak, saudara-saudara kami yang belum bisa datang Senin ini, boleh datang Senin depan, boleh menerima kemurahan-Mu Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Sebentar kami mau pulang, Kau yang tetap hantarkan kami. Berkat-Mu atas kami, kemurahan-Mu atas kami, dan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.